Saudara dan saudariku yang kekasih, Salam, selamat berjumpa dengan Renungan Harian Iona, Inspiration of New Apostolic. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Lukas 16 ayat 26. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tidak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, dalam perumpamaan Tuhan Yesus di bawah judul orang kaya dan Lazarus yang miskin, kita menemukan kenyataan bahwa setelah kematian maka manusia akan berada pada wilayah dengan keadaan yang berbeda-beda sesuai dengan amal perbuatan mereka tatkala mereka hidup di muka bumi. Antara daerah-daerah yang satu dengan daerah yang lain dipisahkan oleh jurang yang amat dalam yang tidak terseberangi, sehingga jiwa-jiwa orang mati itu tidak bisa pergi dan pindah dari satu daerah ke daerah yang lain sesuai kemauan mereka sendiri. Dari gambaran ini kini kita membayangkan betapa banyaknya jiwa-jiwa orang mati yang kemudian menjadi kecewa ketika mereka menyangka bahwa mereka akan mendapat tempat yang baik di alam barzah setelah mereka mati, namun ternyata mereka berada di daerah yang menyedihkan, seperti yang dialami oleh orang kaya dalam perumpamaan tersebut. Pada zaman kita sekarang, dunia ini dipenuhi dengan tawaran-tawaran pandangan keyakinan atau agama yang beraneka macam. Dari pandangan yang biasa-biasa saja hingga ajaran yang aneh-aneh dan sulit diterima oleh akal, yang di sana tetap saja ada pengikutnya. Ada yang mengajarkan kekerasan, yaitu dengan cara perang atau membunuh orang lain untuk dapat memperoleh belas kasih Allah dan masuk surga. Juga ada yang menyuruh pengikutnya untuk menyiksa diri dengan cara tertentu yang kemudian di sana Tuhan akan kasihan kepadanya dan kepadanya diberikan imbalan yang menyenangkan di alam barzah. Ada juga yang memuja objek tertentu, menjunjung tinggi pemikiran seseorang, dan itu dijadikan sebagai sesembahan mereka yang mereka sangka itu akan dapat membawanya sampai ke surga. Ya, semua dari segala jenis pengajaran itu oleh para pemimpinnya yang mengajarkan, mereka dijanjikan adanya imbalan hidup yang nyaman di alam barzah. Jika semua itu kita uji dengan Injil, maka akan ada demikian banyak jiwa-jiwa orang mati yang kecewa karena ternyata yang dikehendaki Allah sungguh berbeda dengan ajaran yang mereka yakini. Tuhan tidak mengajarkan kekerasan, apalagi dengan membunuh sesamanya untuk memperoleh kerajaan surga. Tuhan juga tidak suka kepada orang yang menyiksa dirinya sendiri untuk mendapatkan belas kasih Allah. Tuhan juga tidak berkenan kepada setiap orang yang menyembah kekuatan-kekuatan apapun yang berada di luar Allah. Cara hidup manusia, keyakinan, pandangan mereka tentang Allah akan menentukan di mana jiwa mereka akan tinggal nantinya setelah mereka mati. Dan apabila nanti jiwa itu telah tinggal di alam barzah setelah kematian mereka, mereka tidak akan pernah bisa mengubah posisi mereka sesuai keinginan mereka sendiri, seperti yang dikatakan Bapak Abraham dalam perumpamaan di atas yang menjelaskan adanya jurang pemisah yang tak terseberangi. Ini memberikan pesan kepada kita yang masih hidup di bumi untuk berwaspada, agar kita jangan sampai terlepas dari kasih Allah dan tergiur kepada pengajaran-pengajaran di luar Kristus
yang hanya akan menyesatkan kita. Karena Kristuslah satu-satunya penyelamat manusia yang berdosa. Sebaik apapun sebuah pandangan hidup, semulia apapun pengajaran-pengajaran manusia, sebanyak apapun pengikut-pengikutnya, itu tidak akan pernah memberi jaminan orang untuk sampai kepada Allah jika orang tidak mau percaya kepada Yesus. Tuhan Yesus dengan tegas menyatakan bahwa dirinya lah jalan, kebenaran, dan hidup. Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, antara orang yang berdosa dengan kemuliaan Allah memang benar terbentang jurang yang tak terseberangi oleh siapapun kecuali Yesus Kristus. Yesus telah ditentukan oleh Allah sebagai Sang Putra yang turun ke dunia sebagai penebus dosa. Ia menjadi satu-satunya jalan yang dapat mengantar manusia berdosa yang sudah bertobat, baik yang masih tinggal di muka bumi ini maupun mereka yang sudah di alam barzah. Selagi waktu kemurahan masih tersedia, baiklah orang-orang berdosa, bertobatlah dan mau untuk percaya kepada Tuhan Yesus, maka engkau akan menerima keselamatan. Yesuslah jalan untuk kembali kepada Tuhan. Yesuslah penyelamat yang mengantarkan kita kepada kemuliaan. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa. Amin.